Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dan selamat datang juga di konten terbaru di channel Rimonto lagi, yaitu konten review manga Record of Ragnarok. Ya sebenarnya bukan hal baru sih, dulu juga sempat admin buat kontennya. Namun ya karena masalah kesibukan dan copyright yang kejam, membuat admin tidak melanjutkan konten Record of Ragnarok. Tapi di konten kali ini kita akan review kembali Record of Ragnarok, dimulai dari chapter 54 yang baru rilis. Dan ini rilisnya setiap bulan 2 chapter ya, jadi admin masih bisa keburu untuk mereview chapter terbaru. So, di chapter 54 kali ini akan melanjutkan kejadian pasca Buddha versus Hajun dan Hades yang akan turun tangan menghadapi perwakilan manusia dalam pertarungan selanjutnya. Wow, so untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kondisi Buddha setelah bertarung. Chapter dibuka dengan memperlihatkan kondisi arena setelah pertarungan Buddha versus Hajun di chapter sebelumnya, yang mana setelah itu Buddha memenangkan pertarungan dan disorak-sorai oleh kubu manusia, sebab Buddha bertarung untuk mewakili kubu manusia melawan petarung dari pihak dewa. Dan tentu pihak dewa mulai khawatir setelah tahu bahwa Buddha ternyata terlalu kuat dari ekspektasi mereka. Sembari berjalan menuju keluar arena, pedang Mahaparinirvana yang berasal dari Volun Zerofuku perlahan mulai lenyap dari tangan Buddha, dan para manusia maupun umat dari Zerofuku di masa lalu akhirnya mulai menangisi pengorbanan dari Zerofuku untuk menjadi senjata suci bagi Buddha. Ya tentunya meskipun di awal-awal Zerofuku ini dikontra oleh pihak manusia, namun pada akhirnya Zerofuku mulai berdamai dengan dirinya sendiri sehingga membuat dia secara tidak langsung mengalah untuk kelangsungan hidup manusia dan mendapatkan pencerahan dari Sang Buddha. Buddha lalu memasuki ruangan lain dan kini berpapasan dengan Brunhild serta Geir. Akan tetapi, Buddha langsung tumbang setelah pertarungan melawan Hajun. Ya wajar saja sih, Hajun kan makhluk legendaris penghuni dunia bawah. Tentunya Buddha setelah melawan Hajun akan mendapatkan pula resikonya. Setelah itu, para perawat kemudian mengevakuasi Buddha dan di sela-sela waktunya, Buddha meminta ke Brunhild untuk memberikannya permen rasa cola favoritnya. Serta kemudian sedikit memuji Brunhild dengan berkata bahwa Buddha sangat menyukai mata Brunhild, seakan penuh dengan hasrat nafsu duniawi. So, tentu saja Brunhild dan Geir cukup heran, kok bisa Buddha yang sejatinya tak peduli dengan nafsu duniawi ini, kini semakin menunjukkan reaksi aneh terhadap hasrat duniawi. Ada apa ini? Pertemuan Odin dan Beelzebub. Kita kemudian berpindah ke laboratorium tempat Beelzebub berada, yang mana hal yang dilakukan Beelzebub saat ini adalah membakar segala data-data penelitian perihal eksperimennya terhadap Hajun. Bisa kalian lihat, lembar demi lembar data tentang Hajun dibakar oleh Beelzebub, tanda bahwa eksperimennya terhadap Hajun pada Zerofuku mengalami kegagalan total, sebab sudah dikalahkan oleh Buddha. Sembari membakar data tentang Hajun, Beelzebub didatangi oleh Odin bersama dengan dua gagaknya. Dua gagak ini tentunya bertugas sebagai juru bicara Odin yang malas buka mulut, dan tentu mereka meminta klarifikasi dari Beelzebub perihal ikut campur tangannya untuk menciptakan makhluk legendaris yaitu Hajun. Merasa emosi karena Beelzebub tak mengeluarkan sepatah kata apapun, Odin akhirnya angkat bicara dengan berkata bahwa dia sudah menunggu pertarungan ini dengan sangat lama. Maka dari itu Odin tak akan membiarkan Beelzebub untuk mengganggu pertarungan yang diinginkan oleh Odin. Menanggapi ocehan Odin tadi, Beelzebub berkata bahwa apakah sudah sungguh sangat lama sekali Odin menunggu pertarungan yang dimaksud. Seketika Odin terdiam dan dua gagak tai ayam ini ikut terdiam pula. Di sini masih belum jelas apakah Odin dan Beelzebub sebenarnya memiliki masalah internal antara satu sama lain atau tidak. Namun dapat diasumsikan bahwa sepertinya ada konflik yang terjadi antara Odin dan Beelzebub, sehingga Odin dengan repot-repot mendatangi Beelzebub untuk menjelaskan keinginannya agar Beelzebub tidak mengganggu pertarungan yang dimaksud oleh Odin. Hades akhirnya turun tangan. Sekali lagi kita bergeser ke podium tempat para dewa Yunani berada, yang mana terdapat papan informasi yang bertuliskan kandidat petarung dari pihak dewa dan manusia yang sudah beraksi. Dan kini posisinya sudah seri, yaitu 3 sama. Oke, sejauh ini pihak manusia sudah dimenangkan oleh Sasaki Kojiro, Jack the Ripper, dan Buddha. Namun sudah 3 manusia pula yang kalah pada pertarungan, yaitu Lubu, Adam, dan Raiden Tamemon. Sedangkan di pihak para dewa dimenangkan oleh Thor, Zeus, dan Shiva. Akan tetapi sama dengan manusia, pihak dewa telah mengalami 3 kekalahan, yaitu Poseidon, Herakles, dan Zerofuku serta Hajun. Dalam hal ini, Zerofuku meskipun dia dimatikan dan digantikan oleh eksistensi Hajun, namun dengan kekalahan Hajun, maka Zerofuku tetap terhitung sebagai kekalahan para dewa pula. Dalam hal ini, Zerofuku meskipun dia dimatikan dan digantikan oleh eksistensi Hajun, namun dengan kekalahan Hajun, maka Zerofuku tetap terhitung sebagai kekalahan para dewa. Dan keputusan Buddha yang membelot ke pihak manusia dihitung sebagai kemenangan pihak manusia. Well, jadi keduanya cukup adil.
Kita kembali ke Hermes yang kini semakin ragu akan skor yang kembali seri. Dan hal ini membuat Zeus semakin emosi dengan skor saat ini yang makin sengit. So, untuk itu, Zeus tak ingin bercanda lagi untuk menghadapi ronde selanjutnya. Di sini Zeus mulai mengakui bahwa manusia itu adalah saingan yang kuat. Maka dari itu, Zeus akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih kandidat calon dewa petarung yang akan turun tangan di ronde selanjutnya. Nah, posisi petarung dewa saat ini memiliki satu slot kosong, sebab Buddha yang bertarung di pihak manusia sebelumnya. Maka dari itu, Hermes melirik Ares untuk mengisi posisi kosong tersebut. Tentu saja Ares terkejut karena dia diberi kode untuk menggantikan posisi tersebut. Namun Ares sadar bahwa dia adalah dewa perang yang harusnya dia siap menerima mandat apapun yang diberikan olehnya. So, meskipun begitu, kita sebagai pembaca cukup pesimis jika Ares yang turun tangan menghadapi manusia di ronde selanjutnya. Karena di beberapa chapter sepanjang Record of Ragnarok berlangsung, dengan jelas menunjukkan Ares adalah pribadi yang bisa saja akan kalah dengan mudah jika melawan manusia. Dan benar saja dalam monolog yang ada di pikiran Ares, dia juga memperhitungkan potensi kekalahannya jika dia melawan manusia. Sebab dia yang selama ini sebagai penonton sudah melihat kekuatan manusia yang tidak disangka-sangka ternyata sangat kuat dan sudah tak bisa dianggap lelucon lagi bagi para dewa. Well, akhirnya Ares bersedia untuk mengajukan diri sebagai petarung. Namun keinginannya tersebut dibantah dengan Hades yang malah mengajukan dirinya sebagai petarung selanjutnya. Mendengar keputusan Hades, Zeus, Hermes, dan Ares sangat terkejut dengan keputusan tersebut karena mereka jelas mengakui bahwa Hades adalah sosok petarung yang bisa saja akan menang dengan sangat mudah jika melawan manusia. Zeus tentu saja mempertanyakan keputusan tersebut kepada Hades, dan tentu saja Hades memiliki jawabannya sendiri bahwa dia akan menjadi kandidat petarung dari pihak dewa di ronde selanjutnya dengan sebab untuk rencana balas dendam atas kematian adiknya yaitu Poseidon. Chapter 54 diakhiri dengan Hades yang merusak aksesoris matanya dan bersiap untuk melawan manusia di ronde selanjutnya. So, di chapter ini kita lebih difokuskan mengenai keputusan dewa yang semakin serius dalam menghadapi manusia yang kian ronde makin kuat. Yang awalnya mereka dijadikan sebagai bahan lelucon, namun seiring ronde, malah pihak dewa yang termakan sendiri akan lelucon tersebut. So, konten ini akan dilanjutkan untuk chapter 55, dan jika kalian suka konten review Record of Ragnarok, kalian bisa request sosok apa saja yang perlu kita buatkan konten explain ke depannya. Oh ya, admin ingin memohon maaf sebelumnya jika admin ada kesalahan dalam membawakan konten Record of Ragnarok. Sebab meskipun ini hanyalah manga, namun konten yang disajikan oleh Record of Ragnarok memiliki nilai sensitif yang bisa saja menyinggung golongan tertentu. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.